Saudaraku yang dirahmati Allah, hari-hari ini banyak di antara kita yang sedang diuji dengan sulitnya rezeki. Usaha sudah dilakukan, doa pun tak pernah tertinggal, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Disinilah saatnya kita merenung dan kembali memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena rezeki itu bukan hanya soal kerja keras semata, tapi soal kedekatan kita dengan Sang Maha Pemberi Rezeki. Banyak orang mengira bahwa pembuka rezeki itu harus amalan yang berat, padahal justru amalan sederhana yang dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah itulah yang bisa membuka jalan pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran. Pendek dan sederhana, namun luar biasa dalam maknanya. Di dalamnya terkandung tauhid yang murni. Surat ini adalah pengakuan penuh bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allahu Syamad. Allah tepat meminta segala sesuatu, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ini bukan sekadar rangkaian kata, ini adalah pengakuan tauhid, pengakuan bahwa hanya kepada Allah kita bergantung. Dan siapa yang mengesahkan Allah dengan lisannya, dengan hatinya dan amalnya, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Mari kita lihat bagaimana keutamaan surat ini telah disebut dalam banyak hadis dan kisah nyata para sahabat dan umat terdahulu. Beberapa keutamaan surat Al-Ikhlas antara lain yaitu: 1. Menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah mengadu merasa sakit pada tubuhnya, beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu meniupkannya ke telapak tangan dan mengusapkannya ke bagian yang sakit. Ini bukan sihir, bukan sekadar kebiasaan. Ini adalah terapi ruhani yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, karena dalam ayat-ayat itu terkandung energi tauhid dan cahaya penyembuh dari Allah. Kedua, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setelah sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya melakukan maksiat. Sungguh luar biasa, surat ini bukan hanya melindungi fisik kita, tapi juga jiwa kita dari godaan setan. Ketiga, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah karena hidupnya serba kesusahan. Lalu Rasulullah memberikan amalan ringan, ucapkan salam saat masuk rumah. Jika tak ada orang, ucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Laki-laki itu pun mengamalkannya dengan istiqomah, dan Allah bukakan rezekinya dari segala arah. Ini bukti bahwa zikir ringan namun penuh keyakinan bisa mengubah takdir. Keempat, melunaskan hutang-hutang. Diceritakan bahwa suatu hari ada jenazah dibawa ke masjid, namun Rasulullah menolak mensyalatkannya karena si mayit memiliki hutang. Tak lama kemudian, malaikat Jibril datang dan berkata, "Ya Rasulullah, Allah telah mengutusku untuk melunasi hutangnya. Salatkanlah dia karena dia sudah diampuni Allah." Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini?" Jibril pun menjawab, "Dia mendapat kehormatan itu karena setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad." Dari kisah ini yang menunjukkan kepada kita bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Bayangkan, amalan harian itu menjadi sebab ia diampuni dan hutangnya diselesaikan oleh langit.
Saudaraku yang dirahmati Allah, agar manfaat dari surat Al-Ikhlas benar-benar terasa dalam kehidupan, maka amalannya perlu dilakukan dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Berikut ini beberapa cara mengamalkan surat Al-Ikhlas sebagai wasilah pembuka rezeki dan pengundang keberkahan hidup. 1. Bacalah 3 kali setiap masuk rumah. Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan salam saat masuk rumah, walau tidak ada orang di dalamnya, lalu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Amalan ini sangat ringan, tapi banyak yang meninggalkannya. Padahal dengan salam dan zikir ini, rumah jadi penuh rahmat dan rezeki akan dimudahkan masuk ke dalamnya. 2. Bacalah 11 kali setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, duduklah sejenak, lalu bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Insya Allah, ini akan menjadi benteng dari godaan setan, sehingga pikiran kita jernih, niat kita lurus, dan langkah-langkah mencari rezeki akan menjadi mudah dan berkah. 3. Bacalah 100 kali setiap hari. Jika Anda mampu, jadikan target untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali setiap hari. Boleh dibaca setelah sholat, di waktu senggang, atau saat berjalan. Niatkan sebagai bentuk cinta kepada Allah dan wasilah agar Allah memudahkan hutang, membuka rezeki, dan mengangkat beban hidup. Catatan penting: apapun jumlah bacaan yang Anda pilih, pastikan membacanya dengan lisan yang jujur, hati yang khusyuk, niat yang ikhlas hanya karena Allah. Jangan terburu-buru dan tersapi setiap maknanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki tidak selalu tentang uang. Kadang rezeki itu berupa kesehatan yang stabil, hati yang tenang, keluarga yang harmonis, dan anak-anak yang soleh. Dan semua itu datangnya bukan dari kehebatan kita, tapi dari Allah sang pemilik segala rezeki. Jadikan surat Al-Ikhlas sebagai amalan harian kita. Amalkan dengan hati yang yakin, dengan lisan yang ikhlas, dan niat yang tulus hanya karena Allah. Jangan lelah untuk berusaha, tapi jangan pula lalai dari bersandar hanya pada Allah. Karena bila Allah ridha kepadamu, maka bumi dan langit pun akan berpihak kepadamu. Semoga video ini menjadi wasilah untuk mengubah hidup kita, mendekatkan hati kita kepada Allah, dan membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Silahkan bagikan kepada orang-orang tercinta. Semoga jadi jariah yang terus mengalir hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.